Arti kamu 8 tahun. Nanti 8 tahun udah sebelum kamu itu. Ini tulan dengan protes. Tapi kali papa angkat, papa sabun. Wah, to langsung. To. Pak, ini kami kalau kita mengungkap anu dan kita tidak pernah sebutkan nama saya untuk menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selayaknya kembali kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, malam ke-14 bulan Rabiul Awal tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari sebagian permasalahan seputar akidah yang kita pelajari dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, karena ini pekan yang ketiga, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam mempelajari hal-hal seputar al-asma'il husna, hal-hal seputar nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ambil dari kitab Fikih al-Asma'il Husna, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang membahas tentang al-Asma'il Husna. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan akidah yang benar, amal yang soleh, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan yang lampau. Semoga kita termasuk di orang-orang yang masuk dalam hadis Rasulullah SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal, memahami, mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-asmaul husna, dakhalal jannah, akan dijamin masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembahasan tentang keindahan al-asma'il husna. Al-asma'ul husna itu kalau mau diartikan dengan bahasa kita artinya adalah nama-nama yang paling indah. Al-husna itu artinya yang paling indah. Nah, kita akan membahas kenapa kok disebut dengan paling indah. Jadi sebelum kita membahas satu persatu nama Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa pengantar yang beliau sampaikan. Nah, di antara pengantar yang beliau sampaikan adalah tentang apa yang dimaksud dengan al-husna. Jadi kenapa dikatakan sebagai nama yang paling indah, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas penjelasan tentang makna al-husna di sini, terlebih dahulu kita coba membaca beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya memang nama Allah itu disebut al-husna. Jadi ketika kita mengatakan al-asma'il husna, itu bukan ngarang, tapi Allah sendiri yang menyebutkan. Di antaranya, ini yang sering kita dengar, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180. Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah. Fad'uhu biha, maka hendaknya kalian berdoa hanya kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi di sini Allah menyebutkan hanya milik Allah lah al-asmaul husna. Nah, ini menunjukkan memang Allah sendiri yang menamai nama-namanya dengan al-husna. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan nama-namanya dengan al-husna. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan kemarin di pertemuan yang sebulan yang lalu ya, kita sampaikan yang dimaksud dengan fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ini mencakup dua doa, mencakup dua jenis doa. Ingat betul. Yang pertama adalah doa mas'alah, yang kedua doa ibadah. Doa masalah dan doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa masalah adalah doa yang berisi permohonan. Jadi memang lisan kita itu mengucapkan permohonan. Nah, seperti kita meminta rezeki, meminta kesehatan, meminta surga, meminta ampunan, meminta anak, meminta jodoh, dan lain-lain. Itu semuanya disebut dengan doa masalah, doa permintaan. Karena memang isinya betul-betul sedang meminta dengan lisan kita. Kita misalnya mengatakan, ya Rabbi, atau ya Ghaffar ighfirli, wahai Allah yang maha pengampun, ampunilah saya. Jadi betul-betul sedang meminta, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Jawa, Indonesia maupun bahasa Madura misalnya. Intinya kalau kita meminta kepada Allah itu namanya doa masalah, doa permintaan. Nah, kalau bisa kita berdoa ketika meminta sesuatu dengan menyebut nama yang cocok. Nama yang cocok. Kalau minta ampunan, silahkan panggil nama Allah Al-Ghafur atau Al-Ghafar misalnya. Kalau minta rahmah, silahkan panggil Ya Rahman atau Ya Rahim, misalnya begitu. Ketika bertaubat, minta diterima taubatnya, bisa menyebut Ya Tawwab, dan seterusnya. Dan tidak mungkin kita bisa seperti itu, menyebut nama yang cocok dengan doanya kalau tidak paham kandungannya. Nah, maka di antara tujuan kita mempelajari agar kita betul-betul memahami kandungan masing-masing nama tersebut, kemudian kita bisa menyebutnya sesuai dengan permohonan kita. Itu salah satunya. Jadi fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama tersebut, mencakup dua jenis doa. Yang pertama doa masalah, yaitu doa yang berupa permintaan. Yang kedua adalah doa ibadah, doa yang sebenarnya bukan berupa ucapan lisan, tapi berupa perbuatan kita ketika melaksanakan ibadah. Karena sebenarnya kita itu kalau beribadah dalam bentuk apapun, sebenarnya sedang meminta sesuatu kepada Allah, walaupun enggak terucap. Kita sedekah misalnya, sadar enggak sadar sedang minta diterima sedekahnya lalu diberi surga misalnya. Atau kadang-kadang malah minta diganti di dunia, karena sukanya dunia maka mintanya dunia melulu. Sedekah pun pengennya gantinya dunia. Ya sebaiknya ya jangan begitu. Yang diminta tuh akhirat, dunia pasti dikasih walaupun tidak minta ketika beribadah. Nah, jadi sebenarnya kita beribadah apapun, mau puasa, mau sholat, mau sedekah, mau apapun, itu sedang meminta sesuatu, minta rahmatnya, minta ampunannya, minta diselamatkan dari neraka, minta surganya, dan seterusnya. Jadi doa di sini mencakup dua-duanya. Kalau doa masalah tadi ketika kita minta sesuatu, sebutlah nama yang cocok dengan doanya.
Kalau doa ibadah, maka ketika kita beribadah, maka sebisa mungkin diri kita terpengaruh dengan kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah betul-betul ingat Allah itu maha mengetahui, maka merasa diawasi, misalnya begitu. Ketika kita beribadah, ingat Allah itu maha penyayang, sehingga dia beribadah berharap disayangi, misalnya begitu. Jadi selalu menghadirkan kandungan nama-nama al-asmaul husna ketika beribadah. Bahkan bukan hanya ketika beribadah, dalam kesehariannya, dalam kondisi apapun, dia selalu berusaha menghadirkan nama-nama tersebut dalam hatinya, sehingga gerak-geriknya ia terpengaruh oleh hal tersebut. Ketika ditimpa musibah, ingat Allah itu misalnya maha kuasa, jadi pasti bisa nolong, ya kan? Jadi nggak putus asa. Ketika uangnya hilang, nah, ingat Allah itu Ghani, maha kaya, maka gampang memberikan gantinya, dan seterusnya. Jadi hatinya itu selalu dilingkupi atau dipenuhi oleh kandungan-kandungan al-asmaul husna. Nah, itu yang masuk dalam kategori berdoa dalam doa ibadah. Jadi setiap kondisi kita semoga nantinya bisa seperti itu, yaitu dengan mempelajari al-asmaul husna tersebut. Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya memang nama Allah itu Allah sebut dengan al-husna. Contoh lain adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 110. Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan, Qul id'ullaha awid'ur rahman. Wahai Rasul, sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Ar-Rahman. Silahkan sebut Allah atau Ar-Rahman, silahkan. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun nama yang kamu sebut ketika berdoa, maka silahkan. Falahul asmaul husna, karena memang Allah itu punya nama-nama yang paling indah. Silahkan sebut yang manapun. Tapi tadi, kalau pas doanya doa permintaan, cari yang cocok dengan doanya. Jangan sampai minta diampuni malah nyebut yang maha perkasa. Lah, malah kayak minta adab kan? Kan nggak cocok. Jadi makanya perlu memahami kandungannya biar cocok antara doa dan asmaul husna yang disebutnya. Tapi itu diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyebut namanya sendiri dengan al-husna. Jadi sebutan husna itu Allah sendiri yang menyebutkan. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa atau apa maksudnya kok nama Allah disebut husna, disebut paling indah? Indah kenapa? Nah, beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyampaikan, ay balighatun fil husni kamalahu wa muntahahu. Nama Allah disebut husna, disebut paling indah karena mencapai puncak keindahan dan kesempurnaannya. Jadi paling indah, paling sempurna, tidak ada yang lebih indah dari itu. Laisa fil asma'i ahsanu minha, tidak ada nama-nama apapun yang lebih baik dari nama tersebut. Jadi masing-masing nama Allah itu yang jumlahnya banyak, tidak cuma 99 tapi lebih dari itu, kita tidak tahu berapa. Masing-masingnya itu merupakan nama yang paling indah. Maksudnya kalau ada kata-kata yang maknanya mirip, maka nama Allah itu yang paling bagus. Kalau ada nama-nama yang kandungannya mirip, maka yang menjadi nama Allah yang paling bagus, paling bagus maknanya, paling sempurna kandungannya. Makanya yang menjadi nama Allah Al-Alim, bukan Al-Arif, bukan kayak nama saya. Beda, karena Al-Alim itu lebih sempurna daripada Arif, misalnya begitu. Walaupun Arif itu ya artinya mengetahui, Alim juga mengetahui, Alim juga mengetahui, mirip-mirip artinya. Tapi Al-Alim itu yang paling sempurna. Nah, seperti itulah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna, mencapai kesempurnaan keindahan. Jadi paling indah, tidak ada yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Tidak ada kata lain yang bisa menggantikan nama tersebut. Jadi tadi kalau saya sampaikan, kalau ada nama-nama yang mirip, maka mirip maknanya. Kalau ada kata-kata yang mirip maknanya, maka tidak ada yang bisa menyamainya, karena ini sudah nama yang paling bagus. Secara arti juga sudah paling bagus, sehingga kata apapun tidak akan bisa menggantikan posisinya.
karena tetap tidak bisa menyamai kebagusan nama tersebut. Wala yu'addi ma'naha, dan arti dari yang dikandung kata-kata yang lain pun nggak sama dengan kandungan nama Allah tersebut. Makanya seandainya sebagian ulama atau sebagian ustadz atau kiai menjelaskan al-alim maknanya gini, itu hanya pendekatan makna, bukan betul-betul sama persis, karena namanya paling indah, tidak akan bisa diterjemahkan dengan kata lain yang semisal karena saking sempurnanya. Jadi penjelasan itu hanya pendekatan makna, karena nama Allah paling indah, paling sempurna, sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata lain untuk menyamainya. Tidak ada sinonimnya. Tahu sinonim kan? Sinonim itu katanya, redaksinya beda, teksnya beda, tapi maknanya sama persis. Tidak ada. Nama Allah tidak ada kata lain yang menyamainya, karena karena paling indah, paling bagus, sehingga tidak ada satu kata pun yang bisa menempati posisinya. Taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kenapa disebut dengan husna? Karena mencapai puncak keindahan. Tidak ada yang lebih indah daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang Indonesia mungkin kurang bisa menghayati ya, karena kita nggak paham bahasa Arab gitu. Tapi orang yang betul-betul mendalami, bukan saya, orang yang betul-betul paham bahasa Arab bisa membandingkan kata per kata itu. Jadi ada kata yang banyak mirip-mirip, itu akan betul-betul bisa menghayati, oh ternyata ini paling bagusnya. Tapi kalau kita hanya bisa mengira-ira, oh begitu, tapi secara detailnya kita tidak betul-betul bisa memahaminya, karena sedikitnya ilmu kita tentang bahasa Arab. Jadi itu makna kenapa disebut husna, yaitu maknanya adalah mencapai puncak keindahan. Tidak ada yang lebih indah daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan mencapai puncak keindahan karena nama Allah bukan sekedar nama. Nama Allah tadi Al-Husna artinya mencapai puncak keindahan, sehingga tidak ada kata apapun yang menyamainya. Kenapa disebut husna? Kok disebut paling indah? Itu kenapa? Karena nama Allah itu pertama bukan sekedar nama, tapi mengandung atau menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna, bukan sekedar nama. Kalau nama kita, mungkin ada nama kelihatannya disebut tuh indah, enak didengar, tapi artinya apa enggak tahu. Saya mau tanya, tapi tanya tok ya. Yang punya nama jangan tersinggung. Pak Yoyon mana? Pak Yoyon namanya artinya apa, Pak? Ada enggak, Pak? Yang punya aja enggak tahu. Ada? Ada berarti, saya enggak tahu berarti. Indah itu didengar, Yoyon gitu kan, gampang didengar, tapi enggak tahu artinya apa kalau saya. Kalau beliau tahu. Ada mungkin orang yang punya nama enggak punya arti, tanya pun enggak tahu. Nah, artinya apa ini? Enggak tahu, pokoknya bapak saya ngasih tahu ini. Gitu aja. Ada. Ya kan? Bahkan ada yang lebih parah lagi. Kalau Pak John bukan parah loh, Pak. Saya cuma tanya ya, Pak ya. Pernah ada orang itu namanya sudah didengar pun enggak enak, artinya enggak enak. Ada betul-betul. Namanya apa coba? Kentut. Ada itu. Saya enggak tahu apakah salah tulis ketika kecil di kelurahan atau gimana, tapi ternyata sampai besar di KTP seperti itu. Mungkin baru Bali sih. Wallah alam. Mungkin bukan orang Bali, tapi mungkin maunya ketut, ketulis kentut bisa jadi. Ada itu, ternyata ada. Jadi manusia ada yang namanya itu sudah didengar nggak enak, artinya nggak bagus. Ada juga nama orang itu didengar enak sekali, tapi nggak ada artinya. Entah Terano, entah Vano, entah apa gitu ya. Pokoknya biar modern, namanya enak didengar, tapi artinya apa? Nggak tahu dia. Pokoknya bapak saya begitu. Nah begitu. Ada juga yang namanya bagus, artinya bagus, tapi nggak cocok sama orangnya. Ada kan? Contohnya saya. Nama saya itu Arif Husnul Khuluq, artinya bagus. Saya dulu pas kecil, Pak, punya nama ini agak malu karena sulit diucapkan, banyak orang keliru. Tapi begitu ke sekolah SMP, guru saya namanya bagus katanya. Artinya gini. Nah, mulai itu saya bangga, senang dengan nama ini. Tapi ternyata sampai sekarang orangnya nggak kayak itu. Karena artinya orang yang punya ilmu, lagi akhlaknya bagus. Ternyata saya ilmunya sedikit, akhlaknya juga pas-pasan. Nah, manusia begitu. Bisa jadi namanya sudah bagus, tapi ternyata orangnya nggak seperti itu. Ya kan?
Ada orang namanya bagus, belum tentu orangnya ganteng, ya kan? Ya gitu, itulah nama orang. Bahkan seandainya pun sudah sesuai dengan orangnya, tetap banyak kekurangan ada pada orang tersebut. Ini kondisi manusia. Adapun nama Allah, pertama bukan sekedar nama, tapi ada artinya. Dan artinya itu adalah betul-betul menunjukkan sifat yang sempurna, yang tidak ada yang semisal dengannya. Jadi betul-betul sempurna. Jadi menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa, yang sempurna, yang hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan pujian. Dan manusia tidak ada yang seperti itu. Tapi ada nama-nama Allah yang boleh digunakan untuk manusia, ada. Contohnya Rahim, itu boleh. Karena sebagian nama Allah kalau dari sisi arti itu bisa digunakan untuk manusia, maka boleh. Tapi walaupun sama dari namanya, tapi tentunya hakikatnya berbeda. Ada orang boleh dinamai dengan Rahim. Contohnya Rasulullah sendiri. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah menyebut nabi kita Rahim. Ya kan? Allah juga menyebut dirinya Rahim, tapi rahimnya Allah, rahimnya Rasulullah beda. Karena rahmat Allah lebih sempurna tentunya. Sehebat apapun rahmat manusia, tentu rahmat Allah jauh lebih sempurna. Makanya walaupun hanya sama namanya, tapi kenyataannya berbeda. Karena sama-sama melihat bisa beda melihatnya. Makanya Allah juga disebut basir, orang juga basir. Boleh. Allah sami, manusia disebut juga sami. Silahkan buka di surat Al-Insan. Disebutkan sami'an basiro. Siapa maksudnya? Ya kita ini. Kita ini Allah sebut dengan sami'an basiro, bisa melihat, bisa mendengar. Tapi apakah sama? Sami'nya Allah dan sami'nya kita beda. Hanya sama namanya. Kita disebut sami, Allah juga sami. Kita basir, Allah basir, tapi jelas beda. Karena sami'nya kita terbatas. Saya melihat Pak Yoyon aja sudah agak kabur ini Pak, karena saya minus 1. Kalau pakai kaca mata baru kelihatan gantengnya Mas Rosi, Pak Yoyon dan lainnya. Tapi kalau enggak agak kabur dikit. Nah gitu. Seperti itu. Tapi kalau Allah, ya semuanya bisa dilihat, mau sembunyi dimanapun tetap kelihatan. Makanya insya Allah sudah pernah dengar perumpamaan tentang syirik kecil itu bahayanya, tersembunyinya diumpamakan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari yang gelap. Itu pun seandainya ada, Allah bisa lihat. Walaupun nggak kelihatan oleh mata kita, bahkan kita di gelap hari lihat tangan nggak kelihatan, Allah tetap bisa lihat apa yang kita lakukan. Jadi hanya sama-sama melihat, tapi jelas lihatnya beda. Allah sempurna, kita banyak kekurangan. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut husna, paling indah, karena bukan sekedar nama, tapi nama yang mengandung makna, dan yaitu sifat-sifat Allah yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Maka kalau seandainya ada sebuah kata dalam Al-Quran atau hadis dikira oleh sebagian orang itu sebagai nama, tapi artinya nggak menunjukkan pujian, maka itu sebenarnya bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah itu mengandung sifat yang sempurna, sehingga menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seandainya ada sebuah kata dalam dalil dikira sebagai nama Allah, ternyata isinya bukan pujian, maka itu bukan nama. Contohnya, misalnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan Allah berfirman, ini hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahr. Anak Adam itu menggangguku, kata Allah. Yasubbud dahr, dia mencela ad-dahr, mencela masa, mencela waktu. Kita kadang-kadang gitu kan, ketika musim apa gitu ribut, musim apa ribut, dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh. Mau dikasih apa coba? Nggak hujan nggak panas, jadi kayak apa kan? Nanti kasih salju, apalagi. Nah, itulah kita. Kata Allah, anak Adam itu menggangguku, dia mencela masa. Kata Allah, wa anad dahr, padahal aku itulah ad-dahr, aku itulah masa.
Nah, sebagian orang menyangka ad-dahr itu nama Allah, kan Allah mengatakan wa anad dahr, dan akulah ad-dahr. Tapi ini tidak tepat, karena ad-dahr artinya masa. Apakah menunjukkan pujian? Tidak. Apalagi setelahnya Allah mengatakan wa anad dahr, akulah masa, biyadil amru, di tanganku segala urusan, uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balik malam dan siang. Malam dan siang itu kan masa. Ad-dahr itu kan malam dan siang. Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balik malam dan siang. Berarti aku bolak-balik masa. Berarti masa itu Allah bukan? Bukan, karena Allah membolak-balik masa. Berarti Allah yang membolak-balik masa yang dibolak-balik. Berarti Allah bukan ad-dahr, Allah bukan masa. Tapi Allah mengatakan aku masa, maksudnya adalah aku yang membolak-balik masa. Nah, makanya ini bukan nama Allah, walaupun seolah-olah itu nama Allah. Karena tadi nama Allah itu maha indah, menunjukkan sifat Allah yang sempurna sehingga Allah dipuji dengannya. Nah, ini tidak menunjukkan pujian, ya kan? Sehingga tidak layak dijadikan atau disebut atau dianggap sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah mengatakan sendiri uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balik masa. Berarti masa bukan Allah, Allah bukan masa, tapi masa adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing nama itu paling indah karena menunjukkan makna yang paling atau sifat yang paling sempurna yang merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing nama itu menunjukkan sifat yang beda-beda bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya banyak. Masing-masing nama menunjukkan Allah punya sifat tertentu. Ar-Rahman menunjukkan makna tertentu. Ar-Rahim beda lagi, walaupun sama-sama tentang rahmah. Ar-Rahman tentang rahmat Allah, karena diambil dari kata rahmah. Ar-Rahim juga menunjukkan Allah punya sifat rahmah, tapi maknanya beda. Ar-Rahman lebih kepada menunjukkan Allah itu punya sifat rahmat yang luas, yang mencakup semua makhluknya. Dan saking luasnya rahmat Allah, kalau kita baca sebagian hadis, Allah menyebutkan Allah itu menciptakan 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di dunia. Maka semua yang rahmat yang ada di dunia ini, bukan mas rahmat ya, semua kasih sayang yang ada di antara hamba, antara ibu dengan bapak, ibu dan anaknya, suami dan istrinya, babon dan anaknya, ayam dan anaknya, bahkan singa dan anaknya, semuanya saling mengasihi. Itu gara-gara satu rahmat saja yang Allah turunkan di bumi ini. Semua yang ada ini saling kasih sayang gara-gara satu rahmat yang Allah turunkan. Sedangkan 99 Allah tunda nanti di akhirat khusus untuk orang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat pada kita di dunia ini plus yang 99 tadi. Jangan sampai gara-gara yang satu pengen di dunia terus, lupa yang 99 ditinggal semua. Jangan sampai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Jadi walaupun Allah punya rahmat yang sangat luas, siapa yang dirahmati, kapan dirahmati, besar atau banyak atau sedikit rahmatnya, nah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua Allah kasih rahmat, apakah sama? Beda. Ada yang rahmatnya hanya berupa dikasih nikmat badan saja, ya toh? Dia kasih makan, kasih minum, kasih pangan, tapi iman nggak punya. Berarti dia hanya dapat rahmat berkaitan dengan badan, tapi rahmat yang terkait dengan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat nggak dapat. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang beriman insya Allah dapat dua-duanya. Rahmat berupa nikmat badan, nikmat rohani. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jadi masing-masing nama, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan makna yang berbeda. Jadi kalau ditinjau dari misalnya Ar-Rahman itu siapa? Allah. Ar-Rahim itu siapa?
Allah. As-Sami siapa? Allah. Maka semua itu kalau ditanyakan siapa dia, jawabannya satu, yaitu Allah. Tapi kalau ditanya apa makna Ar-Rahman, apa makna Rahim, beda lagi. Apa makna As-Sami, beda lagi. Apa makna Al-Basir, beda lagi. Semuanya menunjukkan makna yang berbeda, yang menunjukkan Allah punya sifat yang banyak sekali, semuanya sempurna. Dan ini orang itu, seandainya orang, ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya ya, untuk memudahkan pemahaman, orang kalau disebutkan kelebihannya satu-satu, dirinci banyak sekali, itu semakin menunjukkan kesempurnaan, ya enggak? Beda kalau saya hanya bilang Pak Fulan itu hebat wis gitu toh, selesai, kan kurang greget toh. Apalagi tentang perempuan ya, Mas mau nikah enggak? Mau kan. Saya punya adik sempurna wis, gitu toh aja. Kepengen enggak? Mungkin enggak. Mungkin udah dengar pesan sekali udah selesai itu aja. Tapi kalau dirinci, mau adik saya itu cantik, pintar, masih muda, langsing, dokter dan seterusnya, semua sebutkan satu-satu. Tertarik enggak? Tertarik, gak bisa tidur nanti malam, ya kan? Karena disebutkan satu-satu, saking rincinya, menunjukkan semakin sempurnanya. Makanya Allah menyebutkan sifat-sifatnya banyak. Nama Allah banyak, semuanya menunjukkan sifat, semuanya sempurna. Menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sifatnya banyak dan sempurna semuanya. Dan masing-masing nama tadi menunjukkan makna yang berbeda-beda. Makanya sekali lagi, kalau berdoa, kalau bisa sebut yang cocok. Jangan asal sebut. Nah, kalau belum bisa ya sebut saja nama yang mencakup banyak hal. Kayak Rob. Rob itu kan kurang lebih nanti akan kita bahas di tempatnya. Secara ringkas artinya pencipta, pemilik dan pengatur. Nah, ngatur itu kan caranya banyak. Ngatur itu dengan memberi rezeki juga ngatur, memberi kesehatan juga ngatur, memberi anak juga ngatur. Nah, makanya bisa menyebut ya Robbi. Untuk doa apapun bisa. Itu kalau belum bisa menggunakan satu persatu. Atau nyebut ya Allah. Itu juga bisa. Karena kita menyebut nama Allah, Allah itu, lafadz Allah ini artinya yang berhak disembah. Berarti kita ketika menyebut nama ini sedang mengakui Allah sebagai sang sesembahan, kita sebagai hamba. Lalu minta, itu juga boleh. Nah, kalau belum tahu rincian nama-nama, silahkan gunakan nama yang global ini. Nyebut nama Allah atau Rabb misalnya, itu tidak apa-apa, boleh. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing punya arti yang beda-beda, menunjukkan sifat yang beda-beda. Makanya kalau kita baca ayat, seringkali ayat itu ditutup dengan Al-Asmaul Husna, ya enggak? Dan namanya disebut seringkali beda-beda. Maka pasti ada kaitan antara nama yang disebut ini dengan kandungan ayat tersebut. Hanya saja kita itu seringkali enggak paham. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari, pasti ada kaitan yang erat antara nama yang disebut dengan kandungan ayatnya. Contoh ada disebutkan di sini ada seseorang, sebenarnya dia seorang Badui, Arab pedalaman, tidak hafal Al-Quran, tapi paham bahasa Arab. Bedanya itu, dia orang Arab Badui, tidak hafal Al-Quran, tapi paham bahasa Arab, karena memang orang Arab. Dia mendengar ada seorang yang hafal Al-Quran sedang membaca suatu ayat tentang pencurian, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 38. Dia membaca firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Kata Allah, yang artinya pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangan mereka sebagai hukuman bagi mereka, sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membahas tentang hukuman potong tangan bagi pencuri. Lalu orang yang hafal tadi mengatakan, membaca ayatnya, wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Jadi orang yang hafal Quran ini membaca was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Lalu orang Badui itu mengatakan, ini bukan Quran ini. Nah, kalau bahasa kita begitu. Ini bukan firman Allah ini. Katanya begitu. Orang yang hafal Quran tadi mengatakan, loh, kamu mengingkari ayat Allah, kok bilang begitu? Kalau bahasa kita seperti itu.
Lalu orang tadi mengatakan, enggak, saya nggak ngingkari Al-Quran, tapi ini memang bukan firman Allah kalau seperti ini redaksinya, katanya. Kurang kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian orang yang hafal Quran tadi mengulang-ulang kembali, ingat-ingat yang salah yang mana. Lalu setelah itu baru membaca wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini yang benar. Tadi salah baca, salah ingat. Bacanya wallahu ghafurur rahim. Orang Badui tidak hafal, tapi tahu ini salah ini. Jadi nggak hafal tapi paham bahasa Arab. Jadi paham arti ayatnya. Kalau kita nggak paham ya imamnya salah ya diam saja kan. Jadi orang Arab Badui ini paham, maka mengatakan ini salah, ini bukan firman Allah kalau begini. Nah, kalau bahasa kita begitu. Lalu orang yang hafal tadi ngulang-ulang kembali, setelah itu baru wallahu azizun hakim. Lalu orang itu mengatakan, nah kalau bahasa kita ini baru benar gitu. Padahal nggak hafal dia. Kok tahu? Nah, gitu ya. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, sodakta, engkau benar, saya sekarang baru benar. Kenapa? Azza fahakama faqata. Allah itu menunjukkan keperkasaannya, makanya pengen hukum. Nah, cocok enggak? Jadi ada pencuri, Allah hukum, maka Allah menyebutkan Allah itu aziz, maha perkasa. Jadi Allah pengen menunjukkan keperkasaannya dengan menghukumnya. Tapi walaupun Allah perkasa, Allah itu hakim, bijaksana. Pasti ada hikmahnya kenapa dihukum. Cocok enggak? Kalau wallahu ghafurur rahim enggak cocok. Masa Allah mau menghukum lalu mengatakan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Lah kan gak nyambung. Ya kan? Kalau memang Allah itu mau menunjukkan Allah itu rahim, ya diampuni, bukan dipotong tangannya. Ya enggak? Nah, ini menunjukkan berarti setiap ayat itu kalau ada al-asmaul husna disebut, pasti ada kaitannya dengan ayat itu. Kenapa disebut di sini? Nah, cuman seringkali kita ya karena belum paham saja, jadi ya lewat. Tapi orang yang bisa memahami akan semakin asik membaca ayat itu. Oh, ini kenapa, ini kenapa. Menghafal pun lebih mudah karena ada kaitannya. Nah, makanya ini menunjukkan berarti masing-masing nama itu ada kaitannya dengan ayat yang disebutkan. Tidak sekedar ditaruh begitu saja, tapi pasti ada hikmahnya. Karena Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan tertentu. Karena Allah itu namanya hakim. Di antara kandungan makna hakim adalah Allah itu punya sifat hikmah. Sehingga ketika melakukan apapun pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maslahatnya. Tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa ada maksudnya. Bahkan satu huruf pun dalam Al-Quran pasti ada tujuannya. Makanya di sana pakai falamma, di sini walamma, di sini faida, di sini waida. Kalau kita yang anak juga sering nggak paham, bikin bingung saja, ini kok gimana di sini kok wafa, yang benar yang mana, lupa kan gitu. Padahal orang yang paham, insya Allah tidak bingung, malah paham. Oh, kenapa fa, kenapa wa, ada alasannya. Jadi semuanya pasti ada alasannya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala Maha Indah karena mencapai puncak keindahannya. Kenapa kok dikatakan mencapai puncak keindahannya? Karena masing-masing nama itu bukan sekedar nama, tapi menunjukkan sifat Allah yang sempurna. Jadi semuanya kayak merinci, Allah itu sifatnya ini, dan semuanya sempurna. Dan semuanya maknanya beda-beda. Makanya seringkali Allah menutup ayat-ayat dengan al-asmaul husna yang semuanya berkaitan dengan kandungan ayat tersebut. Nah, makanya tadi kita baca di awal Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut nama tersebut, yaitu terutama ketika doa berupa doa permintaan maka sebut nama yang cocok. Dan kalau kita melihat contoh-contoh dalam Al-Quran, kita akan sering mendapati seperti itu. Makanya contoh Al-Quran atau hadis itu sudah paling bagus sudah. Kalau kita bisa nyontoh doanya, nggak usah bikin sendiri, udah paling bagus. Sudah di dalamnya ada tawassul, ada penyebutan nama atau sifat atau ini sudah sempurna. Nah, kalau tidak bisa karena sulit hafal, ya baru silahkan pakai bahasa sendiri. Yang penting isinya benar, tidak keliru. Contoh misalnya, contoh doa permintaan, ya, disebutkan di situ nama Allah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah menyebutkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalau nggak salah beliau berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami. Jadi diawali dengan menyebut nama Ar-Rabb, karena Rabb ini, nama ini bisa untuk semua
permintaan. Rabbana taqabbal minna, wahai pencipta, pemilik dan pengatur kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Nah, diawali dengan nama, diakhiri dengan nama. Contoh nih, luar biasa. Doa pendek tapi diawali dengan nama Allah, diakhiri dengan nama. Dan namanya cocok dengan isinya. Rabbana, wahai pencipta, pemilik dan pengatur kami, taqabbal minna, terimalah ibadah kami. Karena semua itu masuk ke Rabb. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi engkau pasti dengar doa kami dan pasti mengabulkannya. Makanya kami minta, seolah-olah kita mengatakan begitu. Engkau juga maha mengetahui isi doa kami seperti apa, maka pasti engkau akan kabulkan. Cocok enggak? Cocok. Doanya pendek tapi di situ ada contoh tawasul menyebut nama-nama Allah yang cocok dengan doanya. Contoh lain, dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan doa orang-orang yang beriman, mengatakan Rabbana amanna, wahai pencipta, pemilik dan pengatur kami, amanna, kami telah beriman. Ini bertawasul menyebutkan iman. Ya Allah, kami sudah beriman. Jadi menyebutkan imannya. Faghfir lana, maka ampunilah kami. Ini doanya. Mohon ampun dengan menyebut nama Ar-Rabb terlebih dahulu, lalu tawasul menyebutkan imannya. Ya Allah, saya orang yang beriman. Bukan berbangga Mas, tapi menyebutkan saya sudah iman ya Allah, maka ampunilah kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, engkaulah sebaik-baik yang memiliki sifat rahmat. Nah, ini kan tawasul lagi dengan sifat rahmah. Nah, ini contoh. Ya semisal itu contoh berdoa, doa permintaan dengan menyebut nama Allah yang cocok dengan doanya. Tapi sekali lagi, doa di sini tidak hanya mencakup doa permintaan, tapi mencakup doa ibadah, baik beribadah maupun ketika aktivitas apapun, sebisa mungkin kita terpengaruh dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sedikit, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan nama-nama Allah itu paling indah karena menunjukkan sifat Allah yang paling sempurna. Masing-masing menunjukkan sifat yang sempurna. Nah, nama Allah ini ketika disebutkan sendiri itu sudah menunjukkan sifat yang sempurna. Kalau digandeng akan menunjukkan kesempurnaan yang lainnya. Karena Allah seringkali menyebutkan dua nama beriringan. Seringkali menyebut dua nama beriringan, pasti ada tujuannya. Jadi masing-masing nama itu kalau sebutkan sendiri-sendiri sudah menunjukkan Allah Maha sempurna. Digandeng lagi menunjukkan kesempurnaan yang lainnya. Contoh, misalnya tadi kita baca Wahuwal Azizul Hakim. Allah menggandengkan nama Al-Aziz dan Al-Hakim. Kalau disebut Aziz saja itu sudah sempurna, menunjukkan Allah itu sempurna keperkasaannya. Kalau disebut Hakim saja itu juga sempurna, menunjukkan Allah itu sempurna hikmahnya. Jadi kalau berbuat apapun pasti ada hikmahnya. Semuanya tepat, tidak ada yang keliru. Jadi masing-masing nama disebut sendiri sudah sempurna. Digandengkan akan muncul kesempurnaan yang lain. Karena menunjukkan Allah itu walaupun perkasa tetap bijaksana, walaupun bijaksana tetap perkasa. Beda dengan manusia. Ya enggak? Manusia itu kalau perkasa seringkali sembrono. Mentang-mentang perkasa, tebas sana tebas sini, dolim sana dolim sini, ya kan? Atau sebaliknya, manusia itu kalau bijaksana karena belum punya kekuasaan. Nah, kalau sudah punya, lupa. Ya kan? Kalau Allah walaupun Maha perkasa tetap bijaksana. Walaupun bijaksana tetap perkasa. Jadi ketika digandeng semakin menunjukkan keistimewaan yang lain lagi. Contoh lain. Misalnya nama apa ya? Wasi'un alim. Nah, contohnya misalnya Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Jadi ada nama wasi', ada alim. Kenapa disebutkan dua? Wasi' ini menunjukkan Allah itu maha luas karunia-Nya. Berarti karunia-Nya luas sekali. Banyaknya luar biasa. Sempurna enggak? Sempurna.
Alim saja disebutkan Allah itu alim, maha mengetahui, sudah sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui. Apapun, bahkan yang di hati kita lagi ngelamun, ngomong sendiri di hati, nggak ada orang tahu, Allah tahu isinya apa. Tidak ada yang sisa tersembunyi. Jadi disebutkan wasi' saja sempurna, disebutkan alim saja sempurna, disebutkan wasi'un alim, akan muncul kesempurnaan yang lain lagi. Karena menunjukkan, misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, yang biji tadi kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lalu masing-masing tangkai menumbuhkan 100 biji, sehingga totalnya berapa? 700. Jadi sedekahnya 1, balasannya 700. 1000 jadi 700.000. Ya kan? Benar. Apalagi 1 juta. Tapi 1 juta itu banyak. Nah, kemudian Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan pahalanya bagi siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi jangan ragu kalau Allah itu mampu memberikan balasan yang luar biasa, karena Allah itu meluas karunia-Nya. Ya kan? Ada kaitannya sama isi ayatnya. Tapi walaupun demikian, jangan merasa sudah pasti dapat. Walaupun kita misalnya sudah infak, jangan khawatir kalau Allah akan ngasih. Tapi walaupun demikian, jangan merasa sudah pasti dapat, karena Allah itu alim, lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan balasan tersebut. Karena bisa jadi kita nggak ikhlas, bisa jadi macam-macam. Sehingga di sini akan terkumpul, kita punya harapan dapat pahala yang besar, tapi saat yang sama kita khawatir tidak dapat. Jadi ada kesempurnaan di atas kesempurnaan kan. Masing-masing sudah sempurna, digabungkan akan semakin muncul keindahan lain yang berkaitan erat dengan ayat tersebut. Sehingga kita harus selalu mengharap rahmat Allah, mengharap karunia-Nya karena luas sekali. Tapi di saat yang sama jangan gara-gara rahmat Allah luas, karunia luas, lalu merasa aman. Ingat, Allah lebih tahu siapa yang layak dapat rahmatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi terakhir, jadi masing-masing nama itu sudah indah, kalau digabungkan semakin indah lagi, menunjukkan keindahan yang lainnya. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sekian, insyaallah taala. Pembahasan tentang Al-Asmaul Husna kita lanjutkan di pertemuan bulan depan, di pekan yang ketiga. Adapun di pekan yang pertama kita lanjutkan pembahasan tentang tauhid ibadah, insyaallah taala. Taib, jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.